Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Aditya Nugroho, Lab NPM 18230125, kelas PCKR 4D Universitas PGRI Semarang. Oke, kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bu Utfi Hinda Zanisa SPD MOR, mata kuliah Pemanduan Bakat dan Kepelatihan Olahraga. Oke, yang pertama, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Oke, waktu presentasi saya mendapatkan materi tentang bakat. Di sini bakat adalah dasar kepandaian atau sifat yang dimiliki seseorang, biasanya bawaan dia dari lahir. Bakat tersebut muncul dari dia kecil dan berkembang saat besar karena bawaan dari lahir. Tujuan umum dari identifikasi bakat anak dan remaja yaitu meningkatkan standar prestasi olahraga, yakni peningkatan standar prestasi pada kompetisi nasional dimaksimalkan melalui bakat yang dimiliki atlet cabang olahraga tertentu menjadi sukses di kompetisi internasional. Dan berikutnya, tujuan khusus dari identifikasi bakat anak dan remaja yaitu meningkatkan bakat anak dan remaja dengan kesempatan untuk berkembang pada keterampilan olahraga yang ditekuninya. Yang kedua, optimis terhadap potensi seluruh individu pada kesuksesan prestasi olahraga. Yang ketiga, meningkatkan rangsangan yang cukup untuk partisipasi secara berkelanjutan. Yang keempat, mengendalikan ketidaksesuaian cabang olahraga yang ditekuni oleh anak dan remaja sehingga mengurangi kemungkinan cedera saat olahraga. Proses identifikasi bakat. Proses identifikasi bakat sangat penting karena untuk menemukan calon atlet yang bisa berprestasi pada cabang olahraga yang ditekuninya saat ajang-ajang internasional nanti atau ajang-ajang nasional, yaitu satu, dengan mencari calon atlet yang berbakat, dua, memilih calon atlet pada usia muda, yang ketiga, memonitori calon atlet tersebut secara terus-menerus dan teratur, dan yang terakhir, membantu calon atlet agar dapat meraih prestasi puncak. Kesimpulan dari materi ini yaitu bakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dasar kepandaian sifat olahraga yang pembawaannya dari lahir. Bakat tidak hanya di olahraga, namun ada berbagai macam bakat yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, tujuan umum dari identifikasi bakat anak dan remaja adalah meningkatkan standar prestasi olahraga, yakni peningkatan standar prestasi pada kompetisi nasional dimaksimalkan melalui bakat yang dimiliki atlet pada cabang olahraga tertentu. Yang ketiga, identifikasi bakat terhadap calon atlet. Perlu dilakukan identifikasian bakat yang untuk beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan pendekatan ilmiah, karena metode ilmiah memberikan kemungkinan bagi pelatih untuk dapat memilih calon atlet yang prospektif yang didukung dengan bukti-bukti kemampuan untuk cabang olahraga yang dilatihnya. Ada beberapa kriteria yang harus dipergunakan untuk melakukan identifikasi bakat, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, umur, keturunan,
dan aspek lingkungan. Demikianlah materi presentasi yang saya dapat saat di kelas waktu itu, yaitu tentang bakat. Untuk soal nomor 2, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan posisi diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang-cabang itu saja. Analisis fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas. Menurut pendapat saya, mungkin yang terjadi pada atlet atau cabang olahraga di Indonesia yaitu kurangnya peminat atau calon atlet yang benar-benar mendalami cabang olahraga tersebut, sehingga saat mereka menjadi atlet kurangnya pengalaman saat bertanding, kurangnya sarana dan prasarana untuk atlet berlatih, sehingga atlet kurang fokus saat berlatih dan saat pertandingan mereka kurang fokus. Dan biasanya para pencari bakat biasanya salah memilih atlet, karena biasanya memilihnya yang usianya sudah tua. Untuk nomor 3, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami ketidakpercayaan diri? Menurut saya yakni dengan cara memberi motivasi kepada atlet bermain dengan semangat, fokus dan sportif saat bertanding. Jangan pernah menganggap remeh kekuatan lawan, karena kalau kita meremehkan kekuatan lawan, maka semangat kita akan menurun dan kita yang akan menanggung resikonya, yaitu bisa juga kita kalah saat bertanding karena emosi kita tinggi. Kalian para atlet harus mampu mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya. Raihlah emas sebanyak mungkin dan buatlah bangga Indonesia di mata dunia lewat prestasi kalian, dan buat bangga keluarga di rumah. Mungkin itu yang bisa memotivasi para atlet jika mereka tidak percaya diri. Nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisis tahapan yang dapat dilakukan untuk mencari proses pemanduan bakat, yaitu tadi dengan 1. Mencari calon atlet yang berbakat. 2. Memilih calon atlet yang pada usia muda. Biasanya atlet yang usianya muda itu semangatnya tinggi dan antusiasnya sangat ingin sekali menjadi atlet yang profesional. Nomor 3, yaitu memonitori calon atlet tersebut secara terus-menerus dan teratur. Dan yang keempat, membantu calon atlet agar dapat meraih prestasi puncak. Nomor 5, dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan fase dalam latihan. Yaitu yang pertama, persiapan umum. Persiapan umum ada beberapa isinya, yaitu 1. Diagnosa permasalahan pada kompetisi sebelumnya, pengembangan daya tahan, endurance, strategi, mobilitas. Dan yang ketiga, dribbling dan perbaikan komponen teknik fundamental. Yang keempat, persiapan menghadapi fase kedua.
Yang kedua yaitu persiapan khusus, yaitu satu, mengembangkan fisik dan teknik sesuai dengan kesusunan dan ketuntutan kompetisi. Dua, mengembangkan teknik tingkat lanjut advance skill. Yang ketiga, persiapan menuju fase berikutnya. Yang ketiga biasanya dilakukan prakompetisi. Prakompetisi yaitu yang pertama progresivitas intensitas uji coba, yaitu untuk tahu seberapa kuat tim kita, yaitu dengan cara melakukan prakompetisi atau bertanding dengan tim-tim lain. Yang kedua, peningkatan kualitas penampilan pada tiap uji coba. Dan yang berikutnya, kompetisi umum, memperluas model teknik lanjutan, pemeliharaan kondisi menuju penampilan puncak, yaitu dengan setelah melakukan prakompetisi dan pertandingan-pertandingan, kita bisa mengevaluasi tim tersebut apakah semakin menurun atau semakin meningkat dari kualitas para atletnya. Dan yang terakhir yaitu transisi. Transisi adalah yang pertama istirahat aktif dari kompetisi. Yang kedua, persiapan kondisi menjelang memasuki musim latihan. Demikianlah soal-soal UAS yang bisa saya jawab dari mata kuliah pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.